dia ngerasa bahwa ada yang ngedeketin diri dia. Jadi kayak siapa nih? Dan pas dilihat ternyata benar. Mukanya si Rian ini deket banget dengan muka si Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang sesuatu hal tentang pendakian yang berbau mesum-mesum nih. Buat lu yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, lu wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa juga like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, lu bisa lihat di sini. Dan buat lu juga yang mau lihat video vlog gua, lu bisa lihat di sini. Nah, gue mau ngingetin satu lagi nih tentang giveaway gua. Jadi lu buru-buruan dah ya kirimin cerita horor lu, diketik atau voice note dan kirim ke email yang sudah tersedia. Nih, alamat emailnya ada di bawah ini, atau lu pengen keterangan lebih jelasnya lu bisa baca di link kolom deskripsi. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa, nyebat biar rileks. Dan jangan lupa juga ngopi. Badan gue tuh lagi capek-capeknya banget cuy. Kemarin abis salat naik Ciremai. Terus nanti bulan Agustus awal perahu, turun perahu langsung berangkat ke Merbabu lagi. Aula padet udah kayak orang pejabat juga kalah sama sibuknya gue. Oh iya, gue mau ngingetin lagi nih. Jadi kemarin gue sempat dengar berita bahwa ada yang meninggal, dan ya gue turut berduka, dan semoga yang meninggal di Gunung Lawu diterima di sisi Allah ya. Ya intinya segala amal ibadahnya itu diterima. Dan lagi-lagi jadi yang meninggal ini bukan pendaki, lebih tepatnya ketika dia mau malam satu suro naik rame-rame. Nggak tahu, gue juga kurang paham tujuannya ketika malam satu suro naik ke Lawu itu apa. Ya jadi buat lo yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Tapi jadi kejadiannya itu tuh udah dilarang atau udah dipaksa, udah lo turun aja, tapi kekeh maksa untuk naik dan sampai akhirnya ya sampai meninggal dunia. Dan gue tuh cuman mau ngingetin aja buat lo para pendaki ini terutama. Jadi ketika memang leader lu udah bilang lu nggak bisa summit nih, lu nggak bisa muncak, atau kondisi lu nggak baik-baik aja, tolonglah buat lu pada nurut gitu. Karena ya keselamatan tuh jauh lebih penting. Walaupun misalkan lu maksa terus dan lu kenapa-napa, tetap aja si leader ini bakal jadi bermasalah atau bakal disalahin juga ujung-ujungnya gitu. Walaupun udah dilarang tapi lu masih tambang. Biasanya pendaki yang kayak gini tuh pendaki yang baru sekali dua kali, yang fokusnya tuh selalu puncak. Jadi kalau memang kondisi lu sudah tidak memungkinkan dan dilarang muncak, ya udah coy, mendingan lu nggak usah muncak. Masih ada hari besok berikutnya, nyawa lu jauh lebih berarti. Makanya ketika lu mau naik gunung itu wajib safety dan cek kondisi lu dulu. Oke, gue bakal lanjut lagi ke ceritanya. Jadi ceritanya ini tuh kita sebut aja namanya itu Rian. Rian ini salah seorang pendaki, ya dibilang senior ya mungkin senior. Dia ini juga sering naik gunung ABCD, mungkin udah beberapa kali naik gunung ya. Jumlahnya lumayan cukup banyak lah gitu. Pada saat itu dia posting salah satu spot di mana gunung tersebut tuh bisa dibilang indah banget gitu kan. Posting lah. Tiba-tiba pas lagi di posting kayak gitu, ada salah satu orang cewek cantik ya, satu alumni ketika di masa SMP dia lah. Kita sebut aja namanya ini Putri. Pas ngeliat postingan itu si Putri ini komen, ih bagus ya gitu kan. Akhirnya Rian tuh dari sekian ada beberapa yang komen, dia pun balas, iya nih ayo dong naik gunung. Nah dari situ sebenarnya tidak ada obrolan apa-apa lagi, dan Putri pun tidak yang terlalu membalas gitu. Mungkin ada kesibukan atau apa. Sekitaran 1 atau 2 hari setelah postingan tersebut, akhirnya Putri ini tuh kayak nginbox atau kayak nge-DM gitu, kayak personal gitu. Kamu sering naik ya Rian? Boleh dong ajak aku sekali-sekali gitu kan. Rian kan karena ngelihat mukanya cantik
ya kapan lagi gitu kan dapat cewek cakep atau bisa naik bareng sama cewek secantik ini. Ya intinya Putri ini cewek cakep banget lah. Mungkin gue juga kalau ngeliat demen kali gitu kan. Akhirnya ya udah ayo sok, yang penting kamu punya perlengkapan dan lain-lain, nanti masalah barang bawaan biar aku yang nanggung, dia bilang gitu kan. Nah dari situ akhirnya mereka tuh move atau pindah ke kayak WA lah gitu kan, yang lebih privasi. Dari situ banyak ngobrol-ngobrol, dan karena memang Putri ini buta banget dengan perlengkapan, dia kan sharingnya ke Rian doang gitu kan. Jadi gue harus beli apa nih, perlengkapan apa yang gue butuhin gitu kan. Dikasih list lah sama si Rian ini, dikasih list barangnya, tek 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 tek. Oh oke, udah dilihat ternyata lumayan cukup banyak. Dan nanya lagi dong Putri ini, kira-kira habis berapa ya? Ya tergantung kata Rian, kalau beli barangnya yang mahal dan bermerek ya mahal gitu kan. Tapi kalau yang biasa-biasa aja ya mungkin 1 juta ke bawah pun cukup gitu kan. Ya udah kamu bisa nggak sekalian anterin? Ada kesempatan lagi dong Rian ini. Oke deh dia bilang, kapan gitu kan, kayak ya belaga-belaga cool tapi jaim gitu, gimana sih, namanya juga laki ya, ngeliat cewek cakep ya begitulah. Akhirnya udah diputusin dan singkatnya mereka berangkatlah belanja. Ketika mereka berangkat belanja ini ya Rian tuh kayak terkesima, anjir makin cantik aja gitu kan, makin cakep aja. Ini sebuah kesempatan gitu kan buat ngedeketin atau ngeluluhin si Putri ini, siapa tahu bisa jadi gebetan gitu kan, bisa jadi pacar. Setelah selesai beli akhirnya mereka pulang lagi, dan pas di perjalanan ini Putri ini nanya, kita mau naik ke gunung mana, berapa orang, dan kebutuhannya apa aja. Jadi nanti misalkan kayak logistik biar nanti dia transfer aja, karena kan Putri ini nggak bingung kan harus beli apa. Akhirnya dikasih tahu lah sama si Rian ini, beli ini, dan kita akan naik cuma 2 orang doang. Sebetulnya Putri sempat khawatir sih ketika ada omongan 2 orang doang gitu, kayak masa sih cuma 2 orang doang gitu. Tapi ya ngelihat Rian yang sering posting di gunung dan memang kelihatan pengalamannya cukup wah gitu kan, oke deh nggak apa-apa. Tapi Putri ini nanya lagi, kira-kira di gunung itu masih ada pendaki lain nggak? Rian bilang, tenang, gunungnya nggak sepi kok, masih banyak orang dan lain-lain. Ya mungkin kita bisa ketemu dengan pendaki lain pada saat itu. Oh gitu ya, oke deh. Nah pada saat itu Putri sama Rian ini mau naik ke Gunung Lawu. Jadi dia udah putusin buat naik ke Gunung Lawu kan. Dari situ setelah mereka obrolan panjang di jalan itu, mereka pulang ke rumah masing-masing. Dalam hati Putri ini kayak semangat, antusias, kayak sebetulnya dari orang tuanya tuh tidak permasalahkan mau naik gunung kemana, tapi kayak orang tuanya tuh khawatir dengan kondisi fisik si Putri ini. Emang kamu yakin? Kamu kan orang yang jarang olahraga, ya kerja pun rebahan, makan, olahraga itu jarang banget lah. Ya mungkin jalan-jalan di komplek dong, itu pun kalau misalkan kayak nyari angin doang, bukan yang pure olahraga, jogging dan lain-lain. Tapi Putri tuh yakinin, tenang, yakin bisa kok, lagian juga aku naik sama orang yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Dikasih tahu kan sama si Putri itu bahwa yang akan naik tuh sama si A gitu. Dan orang tuanya mungkin sedikit ingat tentang si Rian ini karena memang pernah satu sekolahan ketika SMP kan. Ya udah nggak apa-apa, hati-hati aja. Singkatnya mulailah hari keberangkatan coy. Mulai hari keberangkatan ini mereka berangkat ya fine-fine aja lah, nggak ada sesuatu hal yang aneh. Dan Rian pun kayak ngejaga sikap ketika di awal-awal ini. Dan di perjalanan ini sebetulnya udah ada terlintas di pikiran Putri itu Lawu. Kayaknya ini gunung kan banyak rumor atau beberapa pendaki itu bilang kalau ini tuh horor, kayak angker gitu kan. Ditanya, Rian, ini gunung horor nggak sih, serem nggak sih, ada penampakannya nggak sih? Rian tuh cuman bilang, enggak kok, tenang aja, kan ada gua. Tenang aja, masalah demit di sono mah gue bisa tanganin. Mulai ada kata-kata sesumbar dari si Rian ini. Dan setelah kayak gitu, dan Putri pun tidak terlalu yang memperdulikan sesumbaran itu. Mungkin sudah hal yang biasa bagi dia gitu. Dan ya udahlah, mungkin bercandaan juga gitu kan. Sampailah mereka di base camp. Sampai di base camp mereka istirahat dulu. Istirahat, dan mungkin mereka mulai trekking itu jam 9 pagi. Mereka tuh mulailah pendakian.
Di awal pendakian ini, jadi kondisinya tuh Putri di depan, Rian di belakang. Baru jalan 5 langkah atau sekitaran 10 langkah, dia papasan dengan salah satu warga lokal. Jadi kayak papasan, tek. Putri kan ya walaupun bukan pendaki ya kayak misi gitu, enggak, cuman senyum doang, mari pak gitu. Si orang ini bilang, nggak tahu Rian ngedenger atau enggak, jadi seolah kayak ngomong, kamu hati-hati dengan orang yang di belakang kamu. Hah? Kedengeran sebetulnya omongan ucapan itu. Hah? Jadi kayak pengen memperjelas aja omongan itu benar apa enggak. Hah? Dan orang itu jalan aja dan langsung nengok ke arah Rian. Rian langsung senyum dong gitu, kayak senyum aja. Dan pas mau dikejar lagi, si orang tersebut udah menjauh banget gitu kan. Ya udahlah, mungkin salah dengar. Teruslah jalan. Singkatnya sampailah di pos 1. Di pos 1 ini ya bisa dibilang naiknya tuh memang santai banget coy. Dan Rian pun di awal-awal ini nggak terlalu ngeluh atau bisa dibilang kayak ya udahlah gitu kan, orang naik santai juga. Sampai di pos 1 ini kurang lebih 1,5 jam, lumayan cukup lama. Sampai pos 2 juga lumayan cukup lama. Sampai di pos 3 ini mereka sampai jam 3 sore. Putri nanya, kita mau ngecamp di mana ya? Rian dibilang pos 5 aja yang agak enakan, dan di sini kita akan ngisi air. Pada saat di pos 3 ini akhirnya Rian bilang, kamu nanti bawa ya 2 botol. Di sini aku isiin, nanti kamu bawa. Sebetulnya Putri ini ngerasa keberatan. Kenapa? Karena ya di awal perjanjian sebetulnya semua yang dibawa itu oleh Rian kecuali perlengkapan pribadi dan cemilannya doang, dan minum satu botol aqua 1,5 liter itu, dan itu pun belum habis. Memang Putri ini nggak terlalu banyak minum lah pada intinya, tapi kok tiba-tiba disuruh dibebanin untuk bawa air. Tapi ya oke lah, namanya juga berdua, toh juga si Rian juga bawa barang banyak, jadi kasihan juga, dan dia pun tidak terlalu mempermasalahkan. Kondisi ketika di pos 3 ini itu lumayan cukup sepi. Yang anehnya walaupun mereka naik weekend, kok pendaki ini kok jarang yang naik gitu kan. Putri ini sempat nanya, kok jarang ya yang naik? Ya mungkin mereka ke gunung sebelah kali, entah Merbabu, entah Prau, entah Sindoro, atau gunung apapun gitu kan. Karena kan gunung di Indonesia ini banyak. Rian tuh alasannya tuh kayak gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tadi juga kan kita lihat bahwa di Simaksinya itu ada beberapa pendaki yang memang udah naik duluan. Iya sih, ya udah deh, yuk jalan lagi, kata Rian tuh. Jalan lagi lah, sampailah mereka di pos 4. Di pos 4 ini karena Putri bawa beban 2 air ini, tambahan beban, dia mulai kecapean dan lelah banget. Dari situ dia sempet nyender di salah satu pohon kan, dan tidur sebentar kayak tidur ayam-ayaman gitu, mungkin karena saking capeknya. Dia ngerasa bahwa ada yang ngedeketin diri dia. Jadi kayak siapa nih? Dan pas dilihat ternyata benar, mukanya si Rian ini deket banget dengan muka si Putri. Ih, apaan sih Rian gitu kan? Enggak kok, tadi katanya ada serangga di muka makanya habis dibersihin gitu. Tapi ya Putri kan iya aja gitu, karena memang kondisi udah namanya menjamin mata. Ya udah, makasih, dan dari situ nggak punya pikiran jelek apapun lagi. Nah ketika dia mau bangun, mau jalan, berani nih sekarang tuh, yuk bangun, ditarik sama Rian, set, dan tangannya tuh kayak mulai ngerangkul gini, yuk jalan yuk. Putri ini kan kayak agak risih, apaan sih gitu kan, nggak enak di gunung gitu. Apalagi kan Putri ini juga sering ngebaca atau ngedengar bahwa di gunung itu nggak boleh mesum, atau ya dalam arti nggak boleh aneh-aneh lah ya. Ya walaupun cuma ngerangkul gini doang sebetulnya tidak terlalu berlebihan, tapi pikiran Putri itu kayak aneh. Jadi ngerangkulnya tuh si tangan sebelahnya tuh kayak megang, ya lu tau lah ya begitu, set. Itu yang bikin risih sama si Putri ini. Dan dari situ pun mereka akhirnya ngelanjutin perjalanan lagi. Sebelum sampai di pos 5, mendadak badan Putri ini capek banget, dan dia benar-benar kayak udah gak sanggup lagi buat nerusin perjalanan. Dia istirahat dan kelihatan, jadi kondisinya itu Rian tuh paling depan kan. Dia teriak, Rian, dan Rian tuh langsung nengok. Kenapa Put? Ayo Pan, bentar lagi nih, dikit lagi, ayo, bisa. Kayak disemangatin gitu. Gue udah gak kuat nih, gue udah capek banget, kalau bisa tolong deh air gitu kan.
sambil agak gerendengan, ya elah cuman 2 botol doang kan semuanya sama gua gitu kan. Tapi ya mau nggak mau gitu kan, akhirnya ya udahlah di sini loh, dengan nada yang agak sedikit kasar atau kayak ngedumel gitu. Dan Putri pun kayak bodo amat deh, yang penting air dibawa sama dia gitu kan. Lanjut lagi dan singkatnya mereka sampailah di area camp. Sampai di area camp ini sebetulnya sudah lumayan malam coy, jadi sekitaran jam 7 atau jam 8an lah. Dan pas sampai ini nyedirin tenda dan si Rian ini masak. Dan yang paling dikagetin adalah ketika masak itu cuman masak Indomie coy. Dari situ kan Putri nanya, kok masak Indomie doang gak masak nasi? Udahlah masak Indomie aja, besok aja nasinya, yang penting keisi terus tidur. Ya udah deh gitu kan, kayak kesel sebenarnya karena di awal tuh sebetulnya yang rencana mereka masak tuh bukan masak Indomie, kayak masak nasi, ada bawa ayam juga, bawa daging juga, banyak lah intinya logistiknya gitu kan. Udah pas lagi makan tiba-tiba, harusnya kan kalau orang udah keisi perutnya, badannya tuh lumayan hangat, apalagi makan mie yang panas-panas gitu kan. Tapi kok badan Putri itu kayak seolah menggigil cuy, menggigil gitu kan, dingin. Dan Rian ini enggak yang peka gitu kan, kayak biasa aja, mungkin kedinginan biasa gitu makan aja. Ya udah gue mau tidur dulu. Dan kondisi Putri itu masih duduk sambil kedinginan gemeter gini. Dan jadi gejala hipotermia itu ada 3 ya, ada tiga tahap, yaitu ringan, sedang, dan parah intinya. Jadi kalau masih dingin dan dia masih sadar, bisa ingat nama dia atau temennya, itu masih ringan. Tapi kalau udah parah banget itu biasanya udah ngelantur kemana-mana dan suhunya pun udah parah banget, bisa dibilang kayak orang kerasukan atau kesurupan. Nah hari ini masih ringan dan di situ Rian masih belum enggak, dan udah mulai udah mulai ke tingkatan-tingkatan lebih atas. Akhirnya baru ngeh karena suara getarannya atau kayak dingin Putri itu kayak gitu tuh kejelas, sampai ngebangunin Rian yang tadinya mau istirahat kan. Put, lu ngapa Put? Putri itu nggak ngomong dok, dia cuma diem aja terus. Pas lagi diem kayak gitu, pas dicek, wah ini orang hipo nih kayaknya. Langsung buru-buru ngambil jaket dan kayak iniin blanket kan. Dan itu masih dingin. Dari sinilah niatan bejat Rian ini muncul coy. Jadi kayak aduh gimana ya, apa gue manfaatin aja gitu kan. Akhirnya Rian ini ngeberaniin diri buat kayak, jadi kan kondisi si Putri ini ngebelakangin tenda ya kan, nggak bisa dipeluk dong kalau di belakang, digeserin gitu coy dan dipeluk, dilepasin dipeluk. Dan ya lo bisa tahu lah ya, jadi memang benar digelibetin sama sama sleeping bag, dan tangannya Rian ini main. Sebetulnya Putri masih sadar banget coy, maksudnya masih bisa ngomong tapi mulutnya tuh susah keluar, tangannya tuh udah kayak grepek-grepek gini, tapi nggak bisa berontak karena memang suhu dingin. Dan ya gejala hipo gimana sih, mungkin buat lo yang pernah tahu ngerasain gitu kan, kayak digrepek-grepek terus, bahkan tangannya tuh bukan cuman ke atas doang, berani ke bawah. Dari situ Putri berontak nggak bisa, tapi ya mau gimana lagi, akhirnya Putri ini kayak dibaringin dan si Rian ini juga ikut ngebaring coy, dan dipeluk lagi berani. Dan bahkan yang paling parah adalah berani sampai ngebuka baju si Putri ini coy, dibuka. Dan alhamdulillahnya tiba-tiba mulut dari si Putri ini bisa ngomong, Rian kamu ngapain gitu kan. Tiba-tiba Rian kayak kaget, gue mau gantiin baju lu karena kan lu belum ganti baju, dengan berdalih atau beralasan kayak gitu, makanya lu bisa kena hipo. Udah gue mau gantiin baju, tapi ya mau gimana sih, mau berontak itu susah cuy, mau berontak itu susah. Dan akhirnya ya mau nggak mau kayak ya udah dilepas aja dan dipakein, memang bener pakein baju baru dan celana pun dilepas juga, dipakein juga. Dan kelihatan menurut Putri mukanya tuh muka yang udah nafsuan banget coy. Dari situ ya mau gimana, badan kayak berasa udah susah digerakin dan cuman bisa pasrah doang. Dan di situ udah mulai berlinangan air mata. Dan gak lama Putri ini kayak menjamin mata, mungkin tertidur, tapi kondisi mata merem, badan dia diapa-apain itu kerasa. Dan gak lama dia ngedengar suara orang, "Cuk, bangun,
Cuk, bangun. Selama 3 kali suara itu bener-bener ngedengar di telinga. Putri itu kayak bangun kan. Dan lu tahu, ketika bangun dia bener-bener pure bangun dan ngeliat ke belakang. Lah, kok ada sosok gua? Jadi itu kayak Putri ini ngeraga sukma cuy. Kok ada sosok gua lagi tidur gitu. Dan kelihatan itu lagi ngebukain bajunya lagi kayak mau diapa-apain. Ya melakukan sesuatu hal yang begitulah ya. Dari situ tiba-tiba ada yang ngebuka tenda. Set. Tiba-tiba si Rian ini gak sadar cuy. Rian ini bener-bener gak sadar. Dia tuh kayak, Putri ini kayak, apa sih ini? Dan gak lama di luar itu ada sosok kakek-kakek yang nyuruh buat Putri itu keluar. Sini keluar bareng kakek. Keluar kan dengan tanpa bingung, istilahnya dengan pikiran yang kosong keluar. Kakek itu cuman senyum dan lihat kelakuan teman kamu. Tapi jadi mau ngomong tuh kayak serba bingung aja coy. Di luar nalar dia kan. Kok tiba-tiba gue bisa kayak begini, tiba-tiba gue bisa tidur juga. Si kakek ini gak terlalu banyak ngomong dan ngusap matanya kayak dari belakang. Set. Dan pas dilihat, sosok yang tidur tadinya mirip Putri tiba-tiba berubah jadi sosok pocong. Dan ketika lagi berubah sosok pocong tersebut, lampu tenda yang remang-remang ini tiba-tiba mati. Dan lu tahu, mungkin udah ngelakuin sesuatu hal yang aneh di dalam tenda itu. Dan tiba-tiba nyala lagi. Rian ini benar-benar dikagetin dengan sosok yang dia tidurin adalah sosok pocong. Dia teriak sekencang-kencangnya, bahkan ngebuka tenda sampai keluar. Dan kelihatan nih Rian ini kayak diem aja. Napasnya itu terengah-engah. Dan si sosok pocong ini tuh kayak keluar dari dalam tenda. Putri yang lihat pun ketakutan. Tapi Putri ini ditenangin dengan sosok kakek ini. Tenang aja, kamu gak usah takut selama kamu dekat saya. Diem aja dan agak ngumpet di belakang sosok kakek ini. Dan sosok pocong ini tuh loncat ngikutin ke arah si Rian ini. Celek, celek. Dan kayak mau ngedeketin gitu kan. Dan pocong ini tuh kayak ngomong, tidurin saya lagi mas. jadi kayak seolah-olah ketagihan gitu coy. Dari situ Rian tuh pontang panting lari nggak tahu arahnya kemana. Sebetulnya Putri ini ngerasa seneng dan lega gara-gara temennya dapat pelajaran yang setimpal atau bisa dibilang kena karmanya. Tapi dipikir-pikir lagi kasihan. Dari situ terus itu teman saya kemana? Ya mungkin lari entah kemana. Itu udah jadi pelajaran dia. Dan dia bakalan meninggal di gunung ini, kata si sosok kakek ini. Tapi pas Putri ngedengar omongan kayak gitu, Putri itu kayak mohon, tolong jangan selamatin dia. Ya dia memang ngelakuin salah, tapi tolong dimaafkan. Dan keluarganya mungkin sedang nunggu di rumah gitu kan. Jadi kayak kasihan lah. Dan mungkin nanti juga bakal diurusin ketika udah turun, kayak mau dilaporin ke polisi gitu. Tapi si sosok kakek ini kayak geram dengan kelakuan orang yang berani macem-macem di gunung tersebut gitu kan. Dan akhirnya Putri ini kayak memohon-mohon terus dan akhirnya diiyakan lah. Jadi Putri ini diajak jalan terus. Dan ngeliat bahwa sosok Rian ini sedang diikat cuy. Sosok Rian ini sedang diikat di salah satu pohon. Dan di situ pun ada sosok makhluk yang benar-benar itu nyeremin banget. Rambutnya tuh gimbal, semua kulitnya serba hitam, sambil bawa kayak parang gitu. Dan yang dilihat itu adalah dengan kondisi Rian yang mungil. Jadi si kemaluan ini kayak mau disahabat gitu sih, udah dipegang gini. Dari situ tuh Putri teriak, jangan. Dan sosok itu tiba-tiba ngilang lari entah kemana. Dan kondisi pada saat diikat itu Rian ini nggak sadar coy, bisa dibilang mungkin pingsan ya. Dilepasin lah tali tersebut dan jatuh kedupuk. Dan pas jatuh mau nolongin, tapi kok nggak bisa, kayak tembus aja gitu. Si kakek itu bilang, udah kamu nggak perlu nolongin dia lagi, nanti akan ada yang nolongin.
kamu balik lagi aja ke tenda, dan setelah ke tenda besok pagi kamu harus pulang. Tapi Putri kan ya bingung, nanti teman saya gimana, dan singkatnya setelah pusing dan bingung dia harus ngapain, ya mau gak mau dia tuh nurut, dan akhirnya dia balik lagi ke tenda. Baliklah dia ke tenda coy. Dan pas di tenda ini dia bingung kan, gimana ya, jadi udah ngerebah nih, tapi dia mikir kayak gua kan masih tembus, masih bisa ngeliat dan lain-lain. Dia bingung kan, dan lambat laun tuh kayak ngejem aja matanya. Dan pas ketika sadar dan pas bangun, dia tuh lagi diriung dengan banyak orang coy. Lagi diriung dengan banyak orang. Ternyata itu adalah tim evakuasi. Jadi ada beberapa pendaki yang ngasih informasi ke bawah bahwa ada yang hipotermia dan gak sadarkan diri. Bahkan menurut pendaki lain, si Putri ini tuh udah meninggal. Jadi kayak panik kan, bingung juga. Akhirnya buru-buru lah salah satu pendaki ini turun minta bantuan dan dievakuasi. Tapi yang anehnya memang di situ tuh nggak ada si Rian ini. Dia tuh nanya, "Pak, teman saya kemana ya satu lagi? Cowok namanya Rian." Dikasih tahu nih detail ini. "Oh itu udah dibawa juga kok ke bawah." Ternyata Rian ini pun udah ditemuin, dan dia pun udah dievakuasi lah, tinggal si Putri ini yang belum. Dan akhirnya Putri ini dievakuasi lah ke bawah di tanduk, dan singkatnya sampailah di bawah. Pas di bawah ini ditanyalah sama si pihak base camp. Dan memang pada saat itu pun Putri pun pengen kayak ngasih pelajaran ke si Rian, walaupun Rian ini dalam kondisi yang memprihatinkan coy. Karena pada saat diketemukan adalah banyak luka-luka di tangannya. Jadi kayak mungkin karena jatuh atau karena ya keguling-guling, kepentok pohon. Dan yang paling parah adalah setelah dari pendakian ini Rian terkena yang namanya hipoten, atau nggak bisa bangun lagi nih coy. Udah nggak bisa bangun lagi. Ya nggak tahu, pokoknya setelah dari kejadian tersebut Rian tuh udah nggak bisa bangun lagi, dan ya udah nggak gagah lagi pada umumnya laki-laki gitu kan. Nah dari situ tuh Putri itu menjelaskanlah tentang kronologi kejadian mulai dari awal, bahkan ketika mengalami sesuatu hal yang mistis. Putri itu bener-bener detail banget nyeritainnya, dan di situ pun sampai nangis-nangis. Ya setelah dari mendengar kejadian atau penjelasan tersebut, akhirnya Rian ini pun walaupun kondisinya memprihatinkan, dia pun di blacklist lah dari gunung tersebut. Dan setelah pulang, jadi nggak mau terlalu, sebetulnya mau dijaga polisi, cuman karena udah dapat karma yang setimpal dan orang tuanya juga ya udahlah, tokoh juga kamu beneran gak diapa-apain kan gitu. Ya udah, jadi kayak secara kekeluargaan aja. Tapi yang paling aneh adalah si Putri ini mendadak kayak bisa ngelihat sosok makhluk-makhluk astral coy. Atau bisa dibilang kayak mata batinnya tuh kebuka. Dia tuh jadi bisa ngelihat banyak penampakan. Di rumahnya tuh kadang-kadang ngelihat pocong, ngelihat kunti. Tapi yang anehnya nggak terlalu takut-takut banget. Jadi kayak biasa aja sih gitu. Dan nggak punya rasa merinding gimana gitu setelah dari pendakian laut tersebut. Nah setelah dari pendakian laut itu dia nggak nyoba untuk naik gunung lagi selama setengah tahun. Walaupun pas udah setengah tahun itu dia coba naik gunung lagi. Dan kondisi Rian bener-bener kayak orang linglung, yang tadinya awalnya jadi manusia normal tapi kayak setengah waras dan setengah nggak waras. Dan ya dari situ tuh bener-bener jadi pelajaran untuk Putri untuk nggak salah buat memilih tim. Walaupun dengan kondisi baru pertama, ya harus hati-hatilah. Apalagi kalau cuma naik cewek sama cowok doang, kita kan nggak tahu. Walaupun secara nggak langsung sebetulnya Putri ini udah kenal dengan Rian, tapi kok bisa-bisanya seperti itu gitu kan. Dan buat lu juga untuk para cewek, ketika lu mau naik gunung ya hati-hati, itu wajib lah. Kita kan nggak tahu, entah itu di gunung, di rumah, dimanapun, namanya orang niat jahat itu ya pasti selalu ada. Dan lagi-lagi gue bakal ngingetin buat lu, ketika lu mau naik gunung itu wajib yang namanya harus bener-bener pilih tim yang solid, nggak berani macem-macem.
Ya intinya ya ketika di naik gunung ya udah kita profesional naik gunung ya, kita care karena memang kita satu tim, udah itu aja. Dan selebihnya kalau di bawah ya itu urusan hak masing-masing kalian pribadi lah ya. Dan lagian juga ngapain sih gitu-gituan di gunung, kayak nggak ada tempat lain aja. Gue bukan ngajarin sesuatu hal yang nggak benar ya, tapi ya udahlah, naik gunung itu ya kita naik gunung buat nikmati keindahan alam yang ada, yang udah Tuhan ciptakan. Jadi kalau lu mau aneh-aneh mendingan ya udah sewa hotel gitu, ngapain juga harus effort naik ke gunung ya, kecuali kalau lu ada fetish lain, tapi ya sebaiknya janganlah gitu kan. Dan ya gue mengingetin buat lo yang pengen naik gunung, sekarang itu lagi musim kemarau. Terakhir pun gue naik ke Gunung Ciremai itu debunya tuh parah banget, dan wajib kalian bawa buff lah biar nggak terlalu yang namanya kena debu ke muka. Dan wajib juga bawa sunscreen karena panasnya itu benar-benar bikin kulit kebakar. Dan jujur muka gue pun ini masih kebakar gara-gara gue kemarin naik Gunung Ciremai. Mungkin ceritanya cukup sekian. Ada sesuatu hal yang positifnya silahkan lo ambil, yang buruknya silahkan lo buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.